Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita. Tapi walaupun hati kita ada setitik duka, luka, tapi biarlah hari ini Tuhan membawa pemulihan untuk hidup kita. Amin. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bukan saja dihiburkan, dikuatkan, bahkan terus kita dipimpin masuk di dalam kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan drama berseri. Wah, drama berseri. Ya, saya tanya dulu dong. Ya, siapa di sini yang dari seri pertama dari Kisah Rut diikuti terus sampai seri yang ketiga hari ini? Boleh angkat tangannya? Saya bukan sedang absen, bukan. Ya, maksudnya siapa yang mengikuti tangannya? Coba lihat, weh puji Tuhan yang di atas ikut seri 1, 2, amin. Puji Tuhan ikut seri 1 dan 2. Jangan berhenti di seri 1 dan 2. Kita masih ada serialnya. Ada 4 serial yang akan kita ikuti bersama-sama. Dan setiap serial itu pasti ada berkatnya yang berbeda-beda. Masih ingat serial yang pertama dibuka oleh siapa? Mertua dan menantu. Betul? Yang kedua, masih ingat? Contoh Lefran, dia berbicara tentang orang asing. Hari ini kita bicara berbeda lagi, shelter. Walaupun berbicara tentang seorang janda, bukan itu yang menjadi pokok pembicaraan kita. Ya. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kisah berikutnya lagi, serial yang ketiga ini, kita akan sama-sama terlebih dahulu membaca bagian firman Tuhan. Setelah itu saya memberikan beberapa penjelasan supaya ketika mengikuti kisah ini tidak terjedah dengan pikiran kita, apa ya ini maksudnya? Kok mesti ngomong gak ngerti sih gitu loh. Ikuti saja. Ya, jadi Muse menggunakan model baca Alkitab, kemudian dijelaskan beberapa hal yang mungkin saja belum friendly di telinga kita, belum tahu juga mungkin selama ini apa begitu. Sehingga ketika selesai kitab Rut ini, karena terus sampai selesai, kita menjadi tahu, ya iya ini ternyata kisahnya seperti ini, artinya sini, ternyata selama ini saya belum banyak tahu begitu. Ya, jadi kita beribadah bukan hanya karena ingin mengikuti serial daripada nanti wah ikuti lagi serial Rut sudah selesai nih. Nanti serial apa lagi nih ya? Tenang saja. Ya, mari kita sekarang buka bersama-sama Rut pasalnya yang ketiga. Rut pasal yang ketiga, ini ada 18 ayat. Kita membaca secara bergantian, ya. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian saudara-saudari membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Sampai ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Siap? Boleh buka Alkitab. Selesai buka itu simpan lagi dulu, ya. Ya. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Beberapa waktu kemudian Naomi, mertuanya, saya pakai TB2 ya, maaf ya, berkata kepadanya, anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Karena itu mandilah, pakailah minyak wangi
kenakanlah pakaian terbaikmu dan pergilah ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Rut berkata kepadanya, semua yang kau katakan itu akan kulakukan. Setelah Boas makan minum, hatinya gembira. Ia pergi untuk berbaring tidur di ujung timbunan gandum. Diam-diam Rut datang, menyingkap selimut pada kaki Boas dan berbaring di situ. Boas bertanya, siapa engkau ini? Ia menjawab, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebus aku. Jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu. Sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Tinggallah di sini malam ini, besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi. Boas berkata, bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah. Rut pun merentangkannya. Boas menuang 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu, lalu pergi ke kota. Katanya 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab ia berkata, jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong. Lalu mertuanya, tunggu saja anak-anakku, kita sama-sama sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini, sebab orang itu tidak akan, puji Tuhan, ya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, lihat ikon ini. Ini apa? Google Map. Sebelahnya lagi Waze. Kalau biasanya orang bilang karena tulisannya Wase katanya. Ada yang bilang Waze, ya, Waze, ya. Ini untuk apa sesungguhnya? Ini sekarang mudah sekali, ya. Saya kalau belum ada ini, ya, saya besuk kemana misalkan, ya. Saya di Bandung, kadang harus pergi cukup jauh tempat retret, tempat untuk pertemuan. Saya tidak tahu tempat itu dan saya tidak terlalu, walaupun saya dari Bandung, tidak semua saya tahu wilayah Bandung tentunya. Nah, dengan adanya Google Map ini, kita tertolong enggak? Tertolong enggak? Tertolong bukan? Kita dengan gampang saja tinggal begini, buka HP, mau kemana? Rumah Tio Cendana, Cendana betul ya? Cendana air, nggak tahu cendana mata air, ya saya nggak tahu ya. Tulis gitu, sudah, wah langsung dibawanya.
ya. Itu lebih enak. Bahkan dia kasih tahu kita, ini jalanan macet loh. Ini jalanan lagi tidak macet tapi ya padat merayap gitu. Lancar. Senang sekali ya. Ada Google Map, ada Waze. Di sini nggak ada Waze ya, nggak ada Waze ya. Jadi pakai Google Map. Wah, senang sekali. Sudah dikasih tahu semuanya. Kita salah, belok kanan. Terus Google Map bilang, Anda salah, belok ke kiri, putar balik. Wah, senang sekali ya. Ada suaranya, ada petanya, ada arahannya. Wah, senang sekali rasanya. Betul tidak? Senang sekali. Tapi jangan salah, saya pernah satu saat, saya mengharapkan dengan Google Map bisa saya sampai di tempat pertemuan, satu tempat pertemuan yang saya belum pernah ke sana tentunya. Dan tempat pertemuan itu masuk ke dalam perumahan. Dan perumahannya bukan kecil ya. Kalau Cendana sudah cukup besar, ini lebih lagi ada lembahnya lagi turun naik. Tapi tiba-tiba saya sambil bawa mobil waktu itu, masuk ke jalan buntu dan di sana tempat sampah. Tapi Google Map-nya nggak ngomong, balik lagi gitu. Enggak. Akhirnya saya harus balik lagi kan. Nggak mungkin saya kok pertemuannya di tempat sampah, di jalan buntu. Ya akhirnya balik lagi. Rasanya kalau ada live map gitu ya, seneng gak kita? Masa depan Swanfa jadi hakim di Pematang Siantar. Lancar-lancar, masa depan pasti. Kalau ada live map senang sekali gitu ya, langsung buka. Yang susah cari kerja buka live map di tanah. Nama saya Ripka, mau kerja ini, lulusan ini. Langsung keluar. Senang enggak? Senang tentunya. Kalau semuanya bisa diprediksi, kalau semua tentang hidup ini bisa dianalisa dan bisa dipastikan kemana jurusannya, kemana dapatnya, pastinya rasanya sukacita. Luar biasa. Tapi nyatanya hidup itu tidak semudah seperti yang kita harapkan. Kadang ada susah, kadang ada sulit, kadang kita harus kehilangan sukacita kita. Di tengah segala ketidakpastian ini, saya tuh ingin sekali mencapai keinginan saya. Tapi sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, penting bukan hanya sekedar memperoleh hasil. Tetapi bagaimana mencari kehendak Tuhan di dalam proses untuk mencapai hasil tersebut. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Bukan hasilnya saja. Tapi apakah hasil ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya jadi keinginanku saja? Tuhan menghendaki jemaat sekalian untuk kita berjalan bersamanya dengan iman dalam usaha untuk mencapai tujuan yang Ia tetapkan, bukan yang kita tetapkan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Kalau di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua, kita melihat anugerah Tuhan. Ketika ada kelaparan, mereka kembali ke Bethlehem, kemudian mereka kehilangan suami dan anaknya. 2 anak hilang, meninggal, suami meninggal, dan tinggal sekarang adalah menantu satu-satunya. Ada anugerah Tuhan. Ketika mereka kembali ke Bethlehem. Kenapa ada anugerah Tuhan? Ada pimpinan Tuhan untuk kembali ke kota di mana mereka berasal. Naomi berasal. Dan pada saat itu sebagai menantu, dia bersama dengan mertuanya yang tinggal sendirian. Seri yang kedua. Di sana juga ada anugerah dan dikatakan di sana
bagaimana menghidupi hidup yang harus dijalani. Kita melihat bahwa Rut bukan seorang yang ahli, pintar, cerdas, dengan segala keahlian dan kecerdasan dia mampu bekerja di mana dia mau. Tidak. Tapi ada anugerah Tuhan yang menghidupi mereka dan sekeluarga dengan mertuanya. Hanya dengan memungut sisa-sisa dari jelai. Dia jauh dari para pekerja, dia di situ. Tapi dia hidup. Dia bisa menghidupi dan hidup bersama dengan mertuanya. Kita melihat, bukankah ini adalah anugerah? Hari ini Rut, Naomi, dan Boaz sebagai artis, aktor hari ini, bagaimana mereka menerima anugerah yang berbeda. Anugerah apa lagi yang Tuhan mau berikan dan sediakan untuk mereka? Tadi saya sudah bilang, sebelum kita melihat anugerah apa yang diterima oleh Rut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Shelter di sini bukan shelter bus. Ya, tempat perhentian bukan. Tetapi di sini shelter adalah tempat berlindung. Kalau kita melihat di bagian lain dalam Alkitab, tempat berlindung itu apa? Tempat tumpuan kaki di dalam Kejadian 8 ayat 9. Ketika air bah itu datang, kemudian menghempas dunia ini, kemudian melepaskan pada waktu itu Nuh burung merpati. Tidak ada tempat perhentian, tempat berlindung. Yang kedua bisa dikatakan sebagai dalam Ulangan 28 ayat 65. Tempat istirahat, tempat perhentian ketika mereka dibuang. Sama halnya ketika di dalam Ratapan 1 ayat 3, ketika Yehuda dibuang, dia mendapatkan tidak ada tempat yang tentram. Jadi tempat berlindung ini adalah tempat yang tenang, tempat yang tentram, tempat perhentian, tempat pijakan kaki, tempat yang aman. Dan nanti kita akan temukan dari tema ini masuk lebih dalam lagi. Istilah umum bangsa Israel kuno yang merujuk pada artinya kepada keamanan, ketenangan yang diidamkan. Jadi tempat perlindungan itu adalah tempat yang sangat dirindukan, sama seperti manusia pada umumnya. Mereka perlu sandang, mereka perlu pangan, makanan perlu, pakaian perlu. Tapi kalau tidak ada papan, tidak ada rumah, tidak ada tempat berpijak, tidak ada tempat untuk berhenti, tidak ada tempat yang tentram. Bagaimana? Nah, tapi istilah ini pada saat bangsa Israel kuno ini mengenai keamanan, ketenangan yang diidamkan, diharapkan seorang wanita. Ya, wanita Israel tentunya untuk memperoleh rumah dari seorang suami. Sesuatu yang membuat nyaman seorang wanita. Karena wanita terbatas pada saat itu. Dia tidak bekerja secara umum. Kemudian kita melihat di sana nanti kita melihat bagaimana sih jelai seperti apa. Ini adalah jelai seperti padi. Nanti kalau makanya di pengirikan itu ada lebih rendah dan letaknya di luar kota. Jadi kalau ada angin swing gitu ya, yang tinggal itu adalah bulir-bulirnya saja. Jadi semak-semaknya ya itu terbuang. Ini adalah jelai. Kemudian kita melihat apa tujuan daripada
tawaran Naomi. Karena dalam ayat yang pertama dikatakan di situ. Ada tujuan tawaran daripada Naomi. Tawarannya adalah apa? Berbahagia. Jadi satu tujuan. Kenapa Naomi berkata kepada Ruth, kamu harus punya masa depan. Itu kata-katanya. Kamu harus punya masa depan, tidak cukup hanya hari ini, tidak bisa sekarang. Mungkin Naomi berpikir usianya juga sudah tua dan kalau dia ditinggalkan, maka Ruth itu akan sendirian. Ruth akan yatim piatu di negaranya, di negara orang lain. Bukan di negaranya di Moab. Jadi mertua ini terus dia memperhatikan bukan saja hari ini makan apa, tetapi dia memikirkan masa depan. Bukan hanya masa depan dirinya, tidak. Tapi dia mengatakan masa depan daripada Naomi. Kata berbahagia itu umumnya dipakai dalam berbagai konteks. Misalnya ya, kebahagiaan pengantin. Selamat ya. Biasanya sekarang kan kalau ada pengantin selamat berbahagia. Nggak ada yang ditulis ini. Selamat berduka cita. Kan enggak. Bersuka cita, berbahagia kepada pengantin. Untuk keamanan, untuk umur panjang. Selamat ya, berbahagia umur panjang. Selamat ulang tahun. Kemakmuran materi, bersyukur ya dapat target tercapai. Selamat ya. Berbahagia semuanya. Sampai banyak anak juga berbahagia. Siapa di sini banyak anak? Oh sekarang enggak. Mesti 2 aja, satu aja. Jadi pada intinya tawaran Naomi kepada Ruth adalah tawaran untuk menikah kembali setelah melewati masa menjandanya. Dan nanti kita akan temui kenapa kok kepada Boas. Ya, kenapa kepada Boas? Ternyata Naomi adalah orang yang perhatian, tapi dia juga menyelidiki kemungkinan, saya analisa. Tidak mungkin dia bisa tahu di mana tidur, sudah makan, sudah kenyang, tidurnya di situ. Ini pasti ada penelitian, tidak ada ahli yang meneliti kemudian bilang sama Naomi. Tapi Naomi memperhatikan pelan-pelan ya apa yang dilakukan. Dan memang pada masa itu ada hukum Leviret, yaitu hukum perkawinan ipar. Ya, perkawinan ipar di mana ketika salah seorang pria Israel meninggal tanpa memiliki keturunan, maka kerabat terdekatnya wajib untuk menikahinya dan anak pertama dari pernikahan tersebut dianggap sebagai keturunan saudaranya yang meninggal. Jadi kalau dia menikah dengan iparnya punya anak nih yang pertama, anak pertama ini namanya anak dia, anak pertamanya. Dan melanjutkan seperti kita punya orang marga-marga begitu ya, untuk melanjutkan keturunannya. Sama juga dengan orang Yahudi adalah punya praktek di mana seorang janda menikahi saudara laki-laki mendiang suaminya juga, terutama jika pasangan tersebut tidak memiliki keturunan. Ini adalah ada hukum pernikahan ipar. Kalau ditanya masih berlaku enggak? Oh, siap-siap ya. Jangan ya. Ini pada masa bangsa Israel kuno. Ya. Dilakukan demikian. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kisah daripada perjalanan kisah seri yang ketiga ini. Saya membagi 4 babak. Babak yang pertama adalah rencana Naomi yang terdapat di dalam ayat 1 sampai dengan 4. Secara detail sekali, Naomi mengatakan kepada Ruth, Ruth, aku punya maksud demikian. Strateginya begini, aku sudah menyampaikan kamu harus pergi kepada Boas. Nanti kita tahu kenapa harus Boas lagi. Ya kalau kita sudah tahu hukum ipar ini, pernikahan ipar, berarti kita tahu ada hubungan yang dekat sekali. Boas adalah yang salah satu orang yang terdekat. Tetapi tentu saja
bukan Boas saja ternyata. Ketika diberitahu kamu pergi ke Boas. Bukankah kamu sudah tahu di sana? Kamu pergi di sana di tempat pengirikan. Biasanya kalau sudah kenyang makan minum dia di sana. Kamu duduk di sana diam-diam dan nanti berselimut Boas dan singkapkan selimutnya sedikit aja. Jadi bukan berpikir, wah selimutnya disingkapkan semua gitu, mau ngapain? Kakinya. Dan kamu tidur di situ di kaki. Yang menunjukkan, punya makna, saya minta perlindungan. Jadi tidak salah ketika Rut sampai di sana. Dan Boas bertanya, siapa engkau? Ini Rut. Oh anakku. Ketika kita mendengar kata anak, saya menganalisa bahwa ini bukan anak muda tentunya Boas. Tetapi yang sudah dewasa mungkin seumuran atau kurang sedikit dari pada Naomi. Maka dia panggil anak. Sampai di sana dia mengatakan ketika dibuka, kembanglah sayapmu. Artinya apa? Minta dilindungi. Minta ditebus. Jalan satu. Kemudian apa? Kita melihat respon dan aktualisasi dari Rut. Rut melakukan apa yang dipesankan oleh Naomi dan melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi. Dia mengatakan segala sesuatunya akan kulakukan. Di dalam Rut pasal yang ketiga itu ya. Dalam ayat yang pertama, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan akan kulakukan. Ini adalah ketaatan seorang menantu kepada mertuanya. Dan percaya, kepercayaan penuh kepada mertuanya. Bahwa mertuanya tidak berpikir hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang baik untuk masa depannya. Akhirnya. Ketika Boas terbangun, ya kita melihat di sini cerita Rut. Ya, Boas mengatakan, baik, saya akan menjadi penebusmu. Tapi tunggu dulu, saya tidak bisa langsung menebus kamu. Karena sebelumnya aku ada orang yang lebih dekat yang seharusnya dia punya hak untuk menebus. Memberi perlindungan padamu. Kamu tunggu ya. Dan kamu sudah tidur, besok pagi sebelum orang-orang datang, banyak orang datang, kamu boleh tinggalkan. Dan ternyata Boas sebelum dia pergi, Boas memberkati. Lihat anugerah Tuhan. Sekarang bukan sisa-sisa yang dipungut-pungut itu. Tetapi lihat, dia memberikan 6 takaran. Buka selendangmu. Dia berikan jela itu yang bagus. Luar biasa. Anugerah Tuhan. Anugerah. Kau tidak usah lagi memungut. Gak mungkin kamu pulang kepada mertua dengan tangan kosong. Ya. Tapi bawa ini, luar biasa. Sampai pada akhirnya ada pesan yang terakhir. Setelah Rut kembali kepada Naomi menceritakan semuanya dan membawa dan memaparkan, ini loh pemberian dari Boas. Supaya aku tidak pulang dengan tangan kosong. Ini adalah berkat untuk keluarga, untuk mertua dan menantunya. Yang tidak pernah terduga dan tidak pernah dipikirkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Naomi? Kalau awalnya begitu semangat sekali. Ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus dilakukan, ini harus dilakukan. Tapi ayat yang terakhir. Tidak lagi. Ayat yang terakhir adalah apa? Menunggu. Menunggu Boas apa yang dilakukan. Tapi sesungguhnya menunggu apa yang Tuhan akan lakukan melalui Boas. Penebus yang dibutuhkan.
Boaz sebagai penebus. Penebus keluarga atau kerabat. Di dalam Imamat 25 ayat yang ke-25. Seorang kerabat terdekat memiliki tanggung jawab untuk menebus tanah atau anggota keluarga yang jatuh dalam kesulitan. Jadi punya tanggung jawab. Jadi kalau ada keluarga nggak tutup mata. Bodoh amat lah, tutup telinga. Nggak mau dengerlah kesusahan. Enggak. Tapi mereka punya satu kekerabatan yang luar biasa. Sistem yang menjamin kelangsungan hidup keluarga dan pemeliharaan warisan di Israel. Itu penebus Goen. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau Boaz itu adalah penebus buat Ruth, apa sih kualifikasinya? Tentu hatinya dari dua orang yang seharusnya menebus Ruth, kenapa dia mengarahkan kepada Boaz? Pasti Naomi juga dalam hal ini cerdik, cerdas. Boaz orang yang baik, bukan hanya mampu, kaya, bukan. Tapi kita melihat dia orang yang baik, tidak genit. Tapi bukan itu juga. Bukan itu saja. Orang yang baik, mampu, tetapi juga ada kualifikasi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah hak untuk menebus. Dia punya hak untuk menebus. Makanya dia bilang, saya bukan orang yang pertama. Sebelum saya, ada dulu yang harus menebus kamu. Kalau dia memang tidak mau, tidak apa-apa. Saya bersedia. Sampai dia mengatakan sumpah. Saya bersumpah. Saya akan menebus kamu. Saya akan menebus kamu. Dalam ayat 13. Di dalam ayat yang ke-13. Tinggallah di sini malam ini, besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhannya, dia katakan, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Lihat, kesungguhan seorang penebus. Orang tidak mau, dia tidak mau, yang berhak silakan. Tapi aku akan menebusmu. Menjadi hidup yang layak. Karena kalau masa itu jadi seorang janda, kondisinya adalah lemah secara ekonomi, secara sosial, disisihkan. Kondisi seperti itu dan perlu ada seorang penebus yang mengangkat harkat, martabat dan masa depan seorang wanita. Dia berhak menebus. Dia punya kuasa menebus. Karena dia mampu, punya hak, punya kuasa, dan ketiga, percuma dua itu kalau dia tidak punya kehendak untuk menebus. Hilang haknya itu. Jadi hak, kuasa, dan kehendak. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam kisah ini, Boaz adalah gambaran dari Kristus sebagai penebus yang sejati. Tujuan utama dari bagian ini kita melihat bahwa kita sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa, kita tidak sanggup menebus dosa kita sendiri. Kita tidak sanggup untuk mengangkat, membuang ataupun melakukan sesuatu untuk menebus dosa kita. Tidak ada sesungguhnya. Kita butuh penebus Goen. Karena apa? Karena seluruh dunia ini sudah berdosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua sudah ada di dalam cengkraman hukuman dosa. Kebinasaan. Kalau Ruth masa depannya adalah masa depan sebagai wanita yang harus memiliki keturunan, harta secara materi, tempat tinggal. Tetapi kita
saudara dan saya masa depan harus dipikirkan, bukan hanya masa depan akan materi di mana saya akan makan, di mana saya tinggal, sehingga mati-matian siang malam bekerja dan bekerja. Hari Minggu pun saya tidak peduli, saya akan bekerja. Maaf Yesus, saya masih ada di dunia, belum di surga ya. Jadi izinkan saya untuk bekerja siang malam, satu hari kalau bisa hanya tidur 4 jam, semuanya kerja. 1 minggu 7 hari saya mau kerja. 1 bulan 30 atau 31 hari. Bukan masa depan itu saja yang harus dipikirkan. Karena kita tidak tinggal selamanya di dunia ini. Tapi kita akan pergi, kita akan bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya demikian. Di mana masa depan kita tinggal? Tanpa Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Itu tinggal pilihan saudara dengan saya. Tuhan tidak maksa. Engkau masa depanmu tinggal bersama aku, jadikan aku penebus. Kalau engkau mau tinggal tanpa aku, silahkan. Tidak perlu aku menjadi penebusmu. Bukan begitu. Maka Tuhan menyediakan jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau pertanyaannya adalah, mengapa harus Yesus? Apakah tidak ada yang lain? Apakah harus Yesus menjadi penebus dunia ini? Itu pertanyaannya bukan? Banyak jalan menuju Roma. Iya, ke Roma banyak jalan. Ke Jakarta banyak pesawat. Mau ke Medan banyak bus, benar. Tapi masalahnya ini adalah masa depan yang kekal. Yang tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi dari kisah Rut ini, saya merenungkan dia Tuhan. Kalau saja Rut itu dipikirkan masa depannya. Bagaimana dengan saya? Masa depan yang kekal. Mengapa Yesus yang harus menjadi penebus satu-satunya? Karena dia adalah manusia. Tidak bisa digantikan oleh kambing domba. Tidak bisa kita ditebus oleh kambing domba. Darah apa tidak. Itu zaman dulu mengingatkan bagaimana keselamatan itu. Darah di tiang pintu itu. Tapi sekarang sudah datang penebus itu yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Ada nggak yang nggak berdosa? Kedua, kualifikasinya adalah dia Tuhan. Dia Tuhan, maka dia bisa menanggung dosa dunia. Tidak ada yang bisa menanggung dosa manusia. Untuk dirinya sendiri saja tidak mampu, bagaimana dengan dosa orang lain? Jangan bicara masalah dosa orang lain. Dosa sendiri saja tidak mampu. Yang berarti, bukankah Kristus memenuhi kualifikasi ini? Makanya Efesus pasal 1 ayat 7 mengatakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Gak ada lain. Sekarang waktunya kita beraksi dari semua yang sudah kita dengar. Penebus, apakah saudara dan saya pada saat ini butuh penebus untuk masa depan kekal kita? Kalau saudara berkali-kali datang ke gereja, belum tentu saudara dan saya itu sudah menerima penebus. Saya katakan, ada orang bertanya, apakah semua pendeta itu diselamatkan? Belum tentu. Karena kita tidak tahu apakah dia sudah terima penebusan itu. Sudah terima penebus itu. Ataukah itu menjadi sebuah profesi saja sebagai pendeta. Untuk mencari banyak kekayaan. Untuk mencari hidup yang mapan. Bukan hidup yang seadanya sederhana. Bahkan mengalami yang tidak pernah dia bisa makan sesuatu, pernah enggak?
actionnya adalah kita perlu tindakan iman. Memang kadang kita diam, tetapi ada waktunya. Wahai mereka yang belum bekerja, mungkin dalam kesusahan, kesulitan pada hari ini. Ada tindakan iman yang kita lakukan. Tuhan, aku tetap mencoba dan mencoba mengerjakannya selagi Tuhan mengizinkan. Saya akan lakukan ini, usahakan ini. Oke, tindakan iman. Tetapi, apakah itu keinginan atau kita mencari kehendak Allah? Ada tindakan iman, bukan hanya diam. Ada tindakan iman bahwa saya menerima penebus karena saya tidak bisa berjalan di dalam kehidupan saya di dunia ini sendirian. Saya perlu penebus, saya perlu pembimbing. Saya perlu penebus. Yes Tuhan. Saya mau terima sebagai penebus dalam hidup saya tidak main-main lagi. Yang kedua, pentingnya komunitas iman. Semua pakai iman. Tindakan iman, pentingnya komunitas iman. Kalau kita melihat, Rut tidak sendirian. Rut ada mertuanya, Rut ada Boas yang akan menolongnya sebagai penebus, bukan? Ini adalah kelompok dan ini adalah satu panggilan daripada gereja. Bagaimana gereja tidak tutup mata kepada kesusahan, kesulitan. Bukan saja melihat itu janda, bukan. Tapi melihat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang susah, orang-orang yang berkekurangan. Dan mereka di sini, jemaat Tuhan, ingat, kita harus punya komunitas. Kita harus bergereja. Di mana bergereja? Di mana jemaat? Di mana saya? Jangan jemaat GKK, gereja keliling-keliling kota Padang, bukan? Semua dikelilingi, saya mau tahu jadi pengunjung dan jadi pengunjung. Jadilah jemaat, jadilah jemaat Tuhan yang setia. Ada komunitas. Yang ketiga, hiduplah. Ketika kita sudah ada komunitas, kita masuk dalam komunitas yang ada, pasti saya bicara cross. Iyalah. Gereja kita bersyukur ada cross. Dan cross itu sudah berjalan. Mereka saling memperhatikan. Ada yang sakit dikunjungi, musuh belum tahu, dia sudah tahu. Dia kunjungi. Dari mana hati itu? Itulah pentingnya komunitas. Jangan tinggalkan cross. Yang belum cross, ayo cari crossnya. Yang ketiga, hidup dalam iman. Bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, kita ingat Allah mengatur setiap langkah dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan setiap hari. Kehidupan kita untuk menggenapi rencananya. Ingat, hidup dalam iman berarti kita hidup di tengah-tengah dunia untuk menggenapi rencananya. Kalau kita masih ada di dunia ini dan belum dipanggil Tuhan, puji Tuhan. Berarti Tuhan masih ada rencana untuk kita. Untuk saya juga, saya terus mau berjuang. Saya terus mau melayani Tuhan. Pada akhirnya, marilah kita bersama-sama ambil action. Tindakan iman apa yang harus saya ambil? Punya komunitas penting. Yang ketiga, hiduplah dalam iman.